Baik, saya ulang lagi, Bapak Ibu. Jadi pada pagi hari ini kita akan melakukan pembelajaran yaitu IASP, Instrumen Akreditasi Satuan Pendidikan 2020. Baik. Jadi yang pertama, mengapa sih ada perubahan akreditasi ya? Kalau kemarin itu menggunakan instrumen yang lama, sekarang kita menggunakan instrumen yang baru yang lebih menekankan kepada performance ya. Jadi alasannya pertama itu ya, wujud introspeksi setelah 20 tahun implementasi sistem akreditasi yang berjalan. Kemudian sejauh mana proses akreditasi selama ini berkontribusi efektif terhadap proses penjaminan mutu dan kualitas pendidikan. Yang berikutnya, akreditasi sekolah dan madrasah dituntut agar makin nyata dan efisien dalam mendukung sistem penjaminan mutu. Nah, ada beberapa permasalahan juga di dalam pelaksanaan akreditasi, yaitu di Undang-Undang Sekdisnas mewajibkan akreditasi. Jadi di Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional itu mewajibkan akreditasi. Bagian dari sistem penjaminan mutu atau quality insurance, implikasinya perlu diperjelas. Kemudian perkembangan status akreditasi sekolah meningkat pesat dari tahun ke tahun, tetapi lemah korelasinya dengan perkembangan kualitas pendidikan secara nasional. Kemudian yang keenam, problematika akreditasi, walaupun sudah berjalan 20 tahun tetapi masih banyak tunggakan ya, sekolah belum pernah diakreditasi dan atau sekolah harus diakreditasi ulang karena habis masa berlaku sertifikat itu. Baik, untuk sistem akreditasi 2020, jadi poin pertama masa berlaku akreditasi. Status akreditasi berlaku selama 5 tahun dan diperpanjang secara otomatis sepanjang sekolah mampu menjaga kinerja sebagaimana ditunjukkan oleh sistem monitoring sekolah terakreditasi. Jadi Bapak Ibu, masa sertifikat akreditasi itu berlaku selama 5 tahun dan bisa diperpanjang secara otomatis sepanjang sekolah mampu menjaga kinerja sebagaimana ditunjukkan oleh dashboard ya. Dashboard monitoring. Jadi begini Bapak ya. Ban SM ini memiliki sebuah sistem yaitu dashboard monitoring. Di situ akan menilai kinerja sekolah setiap tahunnya itu berdasarkan data-data yang diinput oleh sekolah melalui PMP, melalui EDS, melalui survei karakter. Nanti ini sekarang kan dikembangkan ya, melalui survei lingkungan. Kalau di dashboard monitoring itu menunjukkan bahwa kinerja sekolah kita ini mantap, ya mantap. Sekolah kinerja kita ini berjalan normal ya, tidak mengalami kenaikan dan tidak mengalami penurunan, itu akan diperpanjang selama dinilai oleh dashboard monitoring yang tadi dalam kondisi baik ya. Kemudian ada juga 3 penyebab reakreditasi ya. Jadi reakreditasi ulang, akreditasi ulang itu ada beberapa penyebab, di antara satu permintaan sekolah yang meyakini sekolahnya membaik dan ingin status akreditasinya lebih tinggi. Kalau sekolah kita yakin sekolah kita itu sudah naik akreditasinya, kalau berdasarkan penilaian Bapak Ibu, nah kita usulkan misalkan dari A mau ke dari B mau ke A ya, yakin bisa bisa kita mengajukan ya. Permintaan sekolah yang meyakini sekolahnya membaik dan ingin status akreditasinya lebih tinggi. Kemudian bisa juga laporan masyarakat yang terverifikasi adanya penurunan kinerja sekolah. Kalau sekolah kita kinerjanya menurun, ada laporan dari masyarakat, maka itu akan menjadi sasaran akreditasi tahun itu, tahun berjalan. Nah, kemudian penyebab berikutnya adalah warning dari sistem monitoring ya, dari dashboard monitoring telah terjadi penurunan kinerja sasaran. Ya, kinerja sekolah. Jadi kalau sekolah Bapak Ibu dinilai oleh dashboard monitoring menurun kinerjanya menjadi sasaran akreditasi tahun
berjalan. Baik. Kebijakan akreditasi sekolah madrasah. Jadi prosesnya begini Bapak Ibu ya. Proses bisnis akreditasi sekolah madrasah. Ya. Oke. Jadi berdasarkan database ya. Itu kan Bapak Ibu input berdasarkan data tahunan dari sekolah, baik itu EDS, PMP, survei karakter dan sebagainya tadi, itu akan dikelola nanti oleh si dashboard monitoring itu. Nah, akan dikelola oleh dashboard monitoring. Kalau dia indikasinya tadi mantap, maka dia akan diperpanjang. Kalau kondisinya mantap, tidak mengalami kenaikan dan tidak mengalami penurunan, itu akan diperpanjang akreditasinya. Tetapi kalau sekolah kita juga bisa mengajukan permohonan reakreditasi. Ya, permohonan reakreditasi. Jadi Bapak Ibu, kalau kita mengajukan dengan keyakinan bahwa nilai kita naik, ya, maka kita juga bisa menjadi sasaran akreditasi ini. Nah, jadi begitu. Tetapi kalau misalkan kita sudah mengajukan mantap saja, maka dia ini akan ditolak ya. Jadi sekali lagi, kita harus memiliki bukti-bukti yang kuat bahwa kalau kita ingin melakukan usulan agar sekolah kita diakreditasi karena berkeyakinan nilai kita menjadi baik, maka bukti-bukti itu harus kuat supaya bisa menjadi sasaran akreditasi. Baik. Nah, setelah dinyatakan baik oleh sistem tadi ya, kalau mengalami penurunan, dia akan menjadi sasaran akreditasi. Kalau ada usulan dari masyarakat atau usulan dari kita, permohonan dari sekolah, karena dirasa yakin ingin naik, maka juga menjadi sasaran akreditasi. Kalau ada juga laporan dari masyarakat, ini juga menjadi sasaran akreditasi. Nah, kalau sudah itu baru dilaksanakan proses akreditasi. Nah, proses akreditasi kalau lulus, ya dia nanti akan mendapatkan sertifikat akreditasi. Tetapi kalau tidak, maka itu tadi pencabutan status akreditasi dan juga menjadi bisa di regrouping atau bisa menjadi rekomendasi perbaikan kepala daerah atau pemerintah daerah dan SPMI. Baik, ini begini Bapak Ibu ya. Konsep dasar instrumen satuan pendidikan akreditasi berbasis kinerja. Kalau kemarin kita berbasis data ya, berbasis data-data hanya komplain saja. Sekarang kita berbasis kinerja atau berbasis performance. Maka di dalam kerangka ISP 2020 ini ada yang dinilai ya, yang dinilai ada 2 poin ini ya, ada 2. Yang pertama adalah complaint based data sekunder. Data sekunder ini sudah diisi oleh sekolah setiap tahun, jadi tidak membebani lagi ya 5 tahun sekali, tetapi sudah tiap tahun diisi oleh sekolah, yaitu melalui dapodiknya, kalau madrasah melalui emisnya, kemudian juga melalui PMP, pemetaan mutu pendidikan, ada juga survei. Nah ini yang diambil ini ya Bapak Ibu ya, hanya kurikulum, penilaian, sarana prasarana, biaya ya. Ya jadi kalau kemarin bahasa di instrumen yang lama itu 8 standar ya. Ada standar isi ini kurikulum, standar isi ya, ada standar penilaian, ada standar prasarana, ada standar pembiayaan. Ini diambil datanya dari
complement based dari data sekunder yang diisi oleh sekolah setiap tahunnya itu. Kemudian yang dinilai oleh asesor ke sekolah-sekolah yaitu 4 komponen ini, yaitu komponen mutu guru, komponen mutu lulusan, komponen proses pembelajaran, dan komponen manajemen sekolah. Jadi ini nanti data-data harus lengkap dan harus diupload ke Sispena. Dan sekali lagi, sekarang lebih menekankan ke performance base, yaitu data primernya diambil dari dokumen, kemudian observasi, wawancara, dan angket. Inilah Bapak Ibu pengambilan data dari performance base ini atau penilaian kinerja. Jadi dokumen-dokumen sekolah harus disiapkan. Nanti asesor akan melakukan observasi-observasi, baik observasi berkaitan dengan mutu guru, mutu lulusan, proses pembelajaran maupun manajemen sekolah. Pun demikian juga wawancara. Wawancara ini nanti bisa dengan berbagai stakeholder ya, dengan kepala sekolah, dengan guru, dengan siswa, dengan tenaga kependidikan yang lainnya, dengan komite ya. Itu semua nanti akan akan ditriangulasi data-data yang masuk kepada asesor. Kemudian juga ada angket ya. Angket ini nanti diberikan kepada siswa. Jadi luar biasa Bapak Ibu ya. Semuanya nanti terlibat di dalam akreditasi ini. Oleh sebab itu dari kini harus kita persiapkan agar sekolah kita tidak terpuruk. Baik. Nah, penjelasannya kerangkanya begini Bapak Ibu ya. Penekanan diberikan kepada kinerja satuan pendidikan ketimbang pemenuhan persyaratan administrasi atau compliance. Jadi memang sekarang perform bukan compliant lagi. Nah, kinerja satuan pendidikan difokuskan kepada 4 komponen utama, yaitu mutu lulusan, ya, proses pembelajaran, mutu guru, manajemen sekolah. Kalau dulu kan kita ada standar kelulusan, standar isi, standar proses, standar, dan lain sebagainya, ada 8 standar. Sekarang komponen yang utama di IASP 2020 ini yang nanti akan dinilai oleh asesor itu adalah mutu lulusan, proses pembelajaran, mutu guru, dan manajemen sekolah. Dengan asumsi bahwa mutu lulusan merupakan hasil dari proses pembelajaran. Mutu guru yang didukung oleh manajemen sekolah yang efektif dan efisien. Jadi begitu. Tapi memang masih 8, hasilnya nanti masih 8 standar nasional pendidikan ya. Hanya komponen-komponen utamanya yang nantinya akan nilai kinerjanya oleh asesor ya, ada 4 komponen ini. Baik, kita lanjutkan. Ini Bapak Ibu ya, komponen dan subkomponen. Komponen mutu lulusan, subkomponennya nanti ada karakter siswa, kompetensi siswa, kepuasan pemangku kepentingan. Ini butir intinya ya. Butir intinya ini ada 4, komponen kompetensi siswa ada 6, kemudian kepuasan pemangku kepentingan ada 1. Nah, ini untuk SD kekhususannya di sini tidak ada ya. Di sini tidak ada untuk mutu lulusan, kekhususan SD tidak ada. Jadi di komponen IASP 2020 itu ada komponen inti dan ada komponen kekhususan ya. Komponen inti nanti ada butir inti ya sama butir khususan. Ada butir inti, ada butir kekhususan. Kalau komponennya masih tetap 4 ini. Kemudian komponen yang kedua proses pembelajaran. Di sini ada beberapa subkomponen yaitu kualitas pembelajaran di sekolah dan di luar kelas. Kemudian iklim belajar di kelas, pemanfaatan sarana prasarana. Kemudian untuk mutu guru, kompetensi guru, pengembangan profesi guru, inovasi dan kreativitas. Mengenai jumlah butir bisa dilihat di sini Bapak Ibu. Untuk butir intinya semuanya ini ada 22. Nanti untuk SD, kita di SD kan ini ya, ini ada butir kekhususan yaitu pada kompetensi
mutu guru, ya subkomponen kompetensi guru ini. Ini ada satu nanti ya. Nah, jadi gini, lanjut ya. Kemudian komponen yang keempat yaitu manajemen sekolah. Ini kepala sekolah cukup banyak Bapak Ibu ya. Ya, kepala sekolah cukup banyak sekali. Jadi ada 13 butir inti yang menjadi tugas pelengkapan data dan seterusnya oleh kepala sekolah. Baik, ini untuk SMK, SMA, ini untuk SLB. Jadi untuk SD semuanya ini tidak ada butir khususan, ini butir khususan ya. Baik. Nah, sekarang kita ke mekanisme ya, mekanisme akreditasi. Baik. Akreditasi memiliki 8 langkah ya. Oke. Langkah pertama, sosialisasi instrumen akreditasi satuan pendidikan dan pelaksanaan akreditasi. Jadi hari ini saya mencoba untuk mensosialisasikan kepada Bapak Ibu semuanya di awal tahun ini agar kita memahami IASP 2020 ini karena ini baru ya. Kami juga mendapatkan pelatihan ini cukup lumayan lama ya. Lumayan lama, ada 5 hari ya. Baik. Kemudian langkah yang kedua yaitu asesmen kecukupan dan sasaran akreditasi. Asesmen kecukupan sasaran akreditasi. Jadi sebelum asesor nanti melakukan visitasi ke sekolah Bapak Ibu, kalau nanti luring ya, untuk tahun 2020 kemarin pelaksanaan akreditasi ini masih daring, ya. Jadi sekolah dan asesor melakukan penilaian secara daring, yaitu dalam jaringan. Oleh sebab itu, sekolah untuk mendapatkan kinerja yang bagus, untuk mendapatkan nilai yang bagus, maka bukti-bukti dari 4 komponen tadi harus diupload secara baik, ya, secara lengkap. Kalau tidak lengkap, ya nilainya juga tidak memuaskan nanti. Baik, ini asesmen kecukupan. Bapak Ibu, untuk asesmen kecukupan ini ada beberapa item nanti ya. Nah, nanti asesmen kecukupan ini ada beberapa item. Jadi nanti intinya begini, asesor akan melihat di sistem apakah sekolah ini layak atau tidak layak diakreditasi. Kalau sekolah ini layak diakreditasi, maka nanti akan dilanjutkan langkah ketiga, yaitu visitasi ke sekolah madrasah. Ya. Visitasi ini nanti prosesnya juga ada beberapa langkah ya. Jadi Badan Akreditasi Nasional Sekolah Madrasah Provinsi menugaskan asesor untuk melakukan visitasi ke sekolah. Ya, untuk melakukan ya proses pengecekan lah ya, verifikasi validasi apakah data yang Bapak Ibu berikan itu benar apa salah, benar apa tidak gitu ya. Begitu. Nanti akan ditentukan nilainya oleh asesor. Kemudian yang keempat, validasi proses dan hasil visitasi. Ini juga dilakukan oleh asesor. Jadi Bapak Ibu, asesor nanti akan pertama melakukan asesmen kecukupan, apakah layak atau tidak. Kalau layak diakreditasi, nanti akan diturunkan oleh BAN asesor ini untuk melakukan visitasi. Kemudian langkah yang keempat, BAN SM menugaskan asesor untuk melakukan validasi apakah benar, ya, apakah benar nilai sekolah X itu seperti ini, ya. Jadi asesor nanti akan memvalidasi sekolah yang bukan ia visitasi, nah gitu ya. Baik, yang kelima verifikasi hasil validasi dan penyusunan rekomendasi. Ini nanti BAN SM ya dan BAN pusat ya. Kemudian yang keenam penetapan hasil dan rekomendasi akreditasi. Yang ketujuh pengumuman, yang kedelapan penerbitan sertifikat akreditasi dan rekomendasi. Nah, jadi untuk sertifikat ini Bapak Ibu ini bisa di-download di Sispena kita masing-masing ya. Baik, kita lanjutkan. Oke. Sekarang ini metode pengumpulan data ya, metode pengumpulan data. Baik. Pengumpulan data ini metodenya banyak ya, ada observasi, ada dokumen, ada wawancara, dan ada angket. Nah, ini misalkan, contoh, misalkan butir 1 mengumpulkan data dengan observasi, dengan dokumen,
dengan wawancara. Ya. Kemudian butir 2, observasi, dokumen, dan wawancara. Dan seterusnya ya. Dan seterusnya sebanyak kalau di SD ini ya 36 butir ya. Kalau nanti SMK ini ada kekhususannya ya. Sebanyak 44 butir ya. Kalau yang di SLB nanti ada 40 butir. Ya, itu. Baik. Sekarang kita lanjutkan ya. 44 butir dari 50 butir memerlukan telah dokumen. Jadi kalau kita lihat di sini tadi ya, kan banyak nih dokumen-dokumen nih. Nah, ini sebanyak 44 butir dari 50 butir memerlukan telah dokumen. Jadi Bapak Ibu, di 44 butir ini maka kita harus menyampaikan dokumen-dokumen sekolah kita. Baik, visitasi daring ya. Baik, kita tidak tahu apakah pada tahun ini kita masih daring atau luring ya, daring atau luring. Kalau daring itu nanti dalam jaringan masih online, kalau luring ya nanti bisa ke sekolah ya, kunjungan ke sekolah. Untuk tahun 2020 kemarin visitasi daring. Bapak Ibu, visitasi daring adalah kunjungan ke satuan pendidikan yang dilakukan oleh asesor guna mengumpulkan data untuk keperluan penilaian kelayakan satuan pendidikan melalui tatap muka virtual dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi dalam rangka pelaksanaan akreditasi. Nah, itu. Nah, sebelum kita ini saya coba untuk ini ya, tanya dulu input. Baik. Siapa ya ini ya? Pak Sis? Oke. Halo, Pak Sis. Coba Ibu Zulmawati dihidupkan mic-nya. Pak Sis, Iya, ya, Pak. Sudah, Pak. Tadi ada berapa komponen? Oke. Ada berapa komponen, Pak? Akreditasi kita untuk ISP 2020. 4, Pak. Bagus ya, 4. Terima kasih, Pak Sis. Ya. Kemudian ya, Ibu Zulmawati, Ibu Idumani yang paling awal ya dari tadi beliau nih ya, masuk pertama kali. Bu Zulma, tadi ada berapa butir untuk IASP khususnya SD? Kemarin kan Bapak kirim di WA tuh kan? Kok ada WA ada? Berapa? Bukunya. Oh, bukunya tidak ada. Bapak Iko ngarang sendiri itu. Tidak ada bisa tuh. Itu. Halo, Bu Zulma, halo. Ya, sekarang Ibu ini aja, Bu Winda. Bu Winda, coba dibuka mic-nya. Mic-nya dibuka. Iya, Pak. Ada berapa butir tadi SD? 44, Pak. 44. Oke. Ada berapa tadi Ibu ini? Coba Ibu SD 76. Ya, dibuka nih. Iya, belum ikut terlambat tadi Pak Pur, kamu udah tahu, udah nyambung kah? Ya, kalau SD ada 36 ya, 35. 35 itu butir inti, yang satu itu butir kekhususan. Pertanyaan 76 ya, belum Pak, baru gabung. Jadi ada 36 untuk SD ya. 35-nya butir inti, kemudian satu butir kekhususan. Kekhususan ini terkait dengan tematik integratif ya, dengan tematik. Oke. Baik ya, sebelumnya ini saya kirim dulu inilah ya, apa namanya? Ini ya. Absen dulu saya kirim ya. Nanti baru kita lanjutkan. Silakan sambil ngopi, tidak apa-apa ya.
pembinaan. Nah, silakan Bapak Ibu absen dulu ya. Ini sudah 21 orang ya. Silakan absen dulu ya. Sambil absen sekarang coba dibuka ininya ya, apa namanya, kameranya ya, kita foto ya. Tadi cuma 11 orang ya, sekarang sudah 21 orang. Coba dibuka biar rame ya. Oke. Sis. Di mana Pak Sis? Di sini Pak Sis. Matikan. Dimatikan dulu. Pak Hikmah, Bu Apriati, Bu Zulmawati, Bu Risa, Putri, Hotmawati, Pak Sagung, Supani, Bu Supani, Yayu, Putri, Rusmianti, ya. Coba dibuka ya, coba dibuka apa namanya videonya. Coba dibuka videonya, kita foto dulu ya. Oke, ayo dibuka. Rini ini kemana Rini ini? Oke. Bu Eli agak naikkan dikit kepalanya itu udah nampak. Buka nak yo. Tinggal absen lagi ulah buka. Oke. Oke ya. Saya satu ya. Satu. Iya, 5 Tiga. Nah, tulis nama. Nama tanda tangan ya. Oke. Oke ya. Baik. Tadi oke ini ada Pak Sagung. Terima kasih Pak Sagung hadir ya. Halo Pak Sagung. Tadi ada berapa komponen tadi IASP tadi? Oh, Pak Sagung aktifkan ininya apa namanya? Speakernya. nih. Sudah kosong. Nah, ini Halo Putri. Berapa itu ini tadi komponen IASP 2020 Put? Ibu. Ibu Pak. Halo Yuli Darti. Coba dibuka speakernya. Ada berapa komponen tadi IASP 2020? Sini bukunya. 36 masalah tadi, Nih, Bu. Pak. Udah. 36 butir. Kalau komponennya ada berapa tadi? Kalau komponennya ada berapa? Iya. Konten sudah ditulis ini. Tanda tangan. Satu apa tadi? Mutu lulusan. Aduh. Ya. Kemudian proses pembelajaran. Ya. Kemudian manajemen sekolah. Ada 4 ya. Ini ada lagi. Ada 35 butir inti dan ada 1 butir kekhususan. Jadi ada 36 butir IASP 2020 ini.
Baik, ini ada permintaan lagi untuk ini saya ulang lagi nih ya, apa namanya? Yang belum absen, silakan absen ya. Saya kirim lagi absennya nih. Yang sudah absen ya sudah. Oke. Sudah. Sudah kan? Oke, sekarang saya lanjutkan Bapak Ibu ya. Sekarang saya lanjutkan lagi. Saya akan share screen. Nah, baik. Untuk ini ya, apa namanya, prinsip-prinsip visitasi, ini ada beberapa poin. Ya, yaitu efektif, efisien, objektif, dan mandiri. Coba kita coba ya. Jadi prinsip efektif di sini yaitu mampu menjaring dan data terkait kinerja satuan pendidikan secara cermat, objektif, dan akuntabel. Ya. Kemudian efisien di sini dibatasi pada hal-hal yang substansi namun memberikan gambaran umum, utuh, dan bermakna terkait kinerja satuan pendidikan. Kemudian objektif, data, dan informasi harus dapat diamati dan terukur sebagai dasar memberikan nilai pada sejumlah butir indikator capaian kinerja. Kemudian mandiri di sini mendorong satuan pendidikan untuk memberikan bukti kinerja berdasarkan kondisi real atau fakta yang sebenarnya yang dalam rangka pemberdayaan satuan pendidikan. Jadi memang sekolah betul-betul mandiri untuk berkreasi ya, kemudian nanti mengupload atau menunjukkan bukti-bukti itu dalam Cispena. Baik, berikutnya tujuan visitasi ini ada beberapa ya. Pertama, penggalian data. Tujuannya adalah untuk menggali data ya. Data itu diperoleh melalui tadi ya, ada telaah dokumen, observasi, wawancara, dan angket. Kemudian juga tujuannya adalah untuk memverifikasi, mengecek kesesuaian atas bukti-bukti kinerja yang Bapak Ibu upload. Kemudian memastikan kebenaran, maaf kalau yang verifikasi tadi mengecek kesesuaian verifikasi dan bukti kinerja, baik yang diupload maupun kalau nanti daring berarti luring berarti ke sekolah ya. Kemudian memastikan kebenaran atau validasi atas bukti-bukti kinerja. Nah, kemudian juga melakukan klarifikasi, meminta penjelasan klarifikasi atas bukti-bukti kinerja. Seperti kegiatan kita ini juga menjadi bukti kinerja bahwa sekolah kita selalu melakukan peningkatan kompetensi guru dengan atau melalui pemberdayaan KKG sekolah, kegiatan-kegiatan KKG sekolah ya, diantaranya dengan kegiatan-kegiatan ini ya, literasi beberapa kali kita sudah, kemudian hari ini kita ISP, ini juga bagian dari peningkatan kompetensi itu. Makanya ini bisa dipoto, materinya nanti bisa menjadi dasar ya, bisa menjadi bukti bahwa kami telah melakukan kegiatan sosialisasi IASP 2020 gitu ya. Baik. Kemudian tujuan visitasi ini memberikan judgement ya, penilaian ya. Keputusan penilaian ya, nilai kerja untuk penentuan kelayakan satuan pendidikan. Jadi nanti asesor akan memberikan keputusan nilai. Oh, ini layak nilai 4, ini layak nilai 3, ini layak nilai 2, ini layak nilai 1. Semakin tinggi berarti semakin bagus kinerjanya. Kemudian asesor juga akan memberikan rekomendasi untuk perbaikan pengembangan dan atau peningkatan satuan pendidikan. Jadi nanti asesor akan memberikan rekomendasi ya atas kelemahan-kelemahan yang ada di sekolah kita. Rekomendasi ini pada prinsipnya adalah siapa melakukan apa untuk menyelesaikan apa, gitu ya. Kalau misalkan sekolah kita di apa namanya peningkatan kompetensi guru misalkan nilainya rendah, nah nanti asesor akan menyampaikan rekomendasi bahwa sekolah perlu melakukan kegiatan KKG untuk meningkatkan kompetensi guru melalui workshop, melalui webinar dan sebagainya. Itu diantara rekomendasinya. Kemudian, nah ini Bapak Ibu ya, di dalam visitasi nanti ada
sebelum visitasi, saat visitasi, dan setelah visitasi. Sebelum melakukan visitasi, asesor itu akan melakukan tadi namanya asesmen kecukupan. Asesmen kecukupan. Penilaian layak atau tidak layak dilanjutkan untuk dikunjungi, untuk dinilai ya, untuk divisitasi gitu ya. Karena di situ nanti ada ICM, ada IPM, ada apa namanya itu indikator pemenuhan mutlak, dan ada indikator pemenuhan apa namanya itu compliant ya, pelengkap. Jadi nanti akan kita bahas yang berikutnya. Nah, kemudian sebelum visitasi ya, nih. Baik. Oke. Ada hal-hal yang baik tadi berkaitan dengan sekolah ya. Persiapan sekolah atau madrasah, satu mengisi data isian akreditasi dan mengunggah dokumen yang diperlukan untuk kegiatan akreditasi. Kemudian menyiapkan personal yang akan memberikan data atau informasi kepada asesor. Silakan nanti sekolah membentuk tim pelaksana akreditasi. Ya, supaya nanti pembagiannya tugas jelas. Misalkan si A komponen mutu lulusan, si B koordinator kumpul komponen mutu guru, si C koordinator komponen manajemen sekolah. Nah, gitu ya. Kan ada cuma 4 itu. Nah, nanti bukti-bukti itu nanti silakan di inventarisir oleh koordinator-koordinator tadi yang nantinya bertujuan untuk mengumpulkan bukti, kemudian nanti mengupload tugas-tugas itu. Bapak Ibu ya, pengalaman-pengalamannya sudah. Sekolah-sekolah yang memiliki kinerja yang bagus, memang luar biasa. RPP-nya sangat lengkap, sampai ribuan ya, ribuan halaman itu luar biasa. Kami melihatnya langsung ya, ini wajar kalau dia mendapat nilai akreditasi A. Nah, oleh sebab itu, Bapak Ibu, tim ini menjadi sangat penting bagi sekolah untuk dapat mengumpulkan, untuk dapat menunjukkan bukti-bukti kinerja sekolah kita. Kemudian yang ketiga, ya. Ya aku ini ada tapi lah penuh apa yang masuk. Ya, masih banyak dulu yang mau masuk ya. Oke. Ini ada beberapa ya. Mengunggah informasi tentang profil dan kondisi satuan pendidikan melalui website dan atau media sosial milik satuan pendidikan yang akan divisitasi ya. Profil sekolah kita ya. Kemudian menyiapkan fasilitas jaringan internet dan jenis media room meeting yang akan digunakan untuk keperluan tatap muka virtual. Jadi untuk tahun 2020 kemarin Bapak Ibu, sekolah-sekolah itu juga menyediakan room meeting ya, karena asesor nanti akan mengobservasi guru mengajar itu. Kalau dia mengajar melalui room meeting, melalui Zoom atau melalui Microsoft Teams atau melalui Google Meeting ya, itu sekolah memberikan link kepada asesor untuk bisa ikut masuk ke sekolah itu. Begitu. Kemudian berikutnya, menyiapkan bukti-bukti kinerja untuk disajikan bila asesor memerlukan saat penggalian data. Jadi memang harus standby asesor. Orang-orang tadi ya yang kita beri tugas untuk tanggung jawab di masing-masing komponen tadi harus menyiapkan bukti-bukti fisiknya yang akan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan asesor tadi ya. Kemudian memastikan seluruh komponen baik fisik maupun digital telah disiapkan untuk kepentingan akreditasi. Inilah Bapak Ibu ya, saya sudah cukup lama juga menggiring sekolah-sekolah agar mempersiapkan secara digital sekolah kita apabila mau ya mengikuti akreditasi. Dari awal sebelum IASP 2020 ini ada, saya sudah menyiapkan kepada sekolah-sekolah. Memang saya akui ada beberapa kelemahan, ada yang sekolah berpartisipasi aktif ya, alhamdulillah terima kasih.
dan ada juga yang belum. Jadi harapannya dengan kegiatan-kegiatan ini kita administrasikan secara digital, nantinya menjadi bukti untuk kinerja sekolah kita. Baik, kemudian berikutnya Bapak Ibu ya, memenuhi semua ketentuan dan persyaratan yang telah ditentukan BAN ya. Di sini diantaranya nanti ya banyak ya, ada apa namanya SK, ada NPSN, SK nomenklatur ya, ada apa namanya surat izin operasional dan sebagainya ya. Nah itu nanti kita bahas lebih lanjut ya. Baik, itu persiapan sekolah. Kemudian saat visitasi, nah ini kegiatannya. Kepala sekolah atau madrasah memberikan salam pembuka dan ucapan selamat kepada asesor ya. Kemudian kepala sekolah memperkenalkan guru dan tenaga pendidikan yang ikut hadir dalam room meeting kepada asesor. Asesor memperkenalkan diri dan menyampaikan maksud kunjungan. Yang keempat, pihak sekolah mempresentasikan profil sekolah dan rencana pengembangan sekolah. Yang kelima, asesor bertanya atau meminta penjelasan seperlunya terkait profil sekolah yang telah dipaparkan. Baik Bapak Ibu ya. Jadi ini adalah kegiatan-kegiatan sekolah. Sekolah harus betul-betul fit ya, menyampaikan profilnya. Inilah kesempatan Bapak Ibu untuk mempengaruhi asesor, untuk menyerang pemikiran asesor, untuk mempengaruhi asesor bahwa sekolah kita tuh bagus. Nah gitu ya. Silakan nanti di profilnya itu pada waktu presentasi harus dimaksimalkan ya, begitu. Kemudian berikutnya ya, jadi ini ada beberapa poin ya sebelum penggalian data ini. Wawancara ini ada beberapa poin ya. Di antaranya kalau kita mulai dari wawancara siswa ya. Nanti pastikan asesor telah mendapat link room meeting. Pastikan tidak ada respon lain yang ada di ruang Zoom meeting. Jadi nanti BAN SM akan memberikan link Zoom kepada sekolah. Nah, sekolah nanti berkaitan dengan wawancara ini, asesor harus dikasih linknya itu supaya nanti bisa wawancara dengan siswa. Nanti akhirnya akan difasilitasi oleh BAN SM ya untuk Zoom-nya itu. Kemudian observasi, pastikan asesor telah mendapatkan link Zoom meeting yang dipakai guru dalam pembelajaran. Ini nanti difasilitasi oleh BAN SM untuk Zoom meetingnya. Kemudian pastikan asesor telah mendapatkan link room untuk angketnya, tidak ada responden lain, kepala sekolah atau guru dalam Zoom meeting. Ini untuk angketnya. Angket ini untuk siswa. Ya, ada itu. Idealnya adalah siswa yang mengisi. Ya, idealnya adalah siswa yang mengisi. Nah, gitu. Baik, kita lanjut. Nah, Bapak Ibu ya, kalau kita lihat sini ya, di sini Aku udah habis baterai ini. untuk observasi ya, di sini ada beberapa hal ya. Ada sinkronus melalui video, conference, Zoom, meeting ya, Webex, Google Meet, dan lainnya ya. Nah, jadi Bapak Ibu, kalau kita sinkronis itu melalui ya Zoom meeting ya, langsung berhadapan kita dengan telekonferensi seperti kita ini. Kalau asinkronis ini bisa juga dapat dilakukan dengan melihat rekaman video lah ya, rekaman-rekaman yang telah kita buat ya. Nah, jadi hanya melihat itu saja. Oke, jadi untuk observasi. Contohnya begini ya, observasi kepatuhan terhadap tata tertib sekolah. Dapat dilihat, hasil observasi seperti ini. Kepatuhan terhadap tata tertib sekolah dalam ruang kelas, laboratorium, bengkel, workshop, dan sebagainya. Nanti asesor akan melihat. Pertama, lihat ya seragamnya gimana. Hari ini misalkan hari Jumat, seragamnya harus pakai misalkan dalam peraturan itu baju muslim misalkan. Dia akan melihat tuh, oh aturannya ini yang sudah diupload di dokumen tata tertib kan. Oh ternyata ada beberapa orang yang tidak pakai, nanti akan dicatat oleh asesor di sini ya. Kemudian kepatuhan terhadap tata tertib di luar ruangan. Ya, ini untuk ya
olahraga, lapangan olahraga, halaman, taman, tempat parkir, kolam renang dan sebagainya kalau ada ya. Jadi akan dilihat juga kalau ini di dalam kelas ya, di ruang kelas, kalau ini di luar kelas ya. Kemudian kepatuhan terhadap tata tertib lain ya yang ditetapkan oleh sekolah, misalkan tidak merokok dan sebagainya. Begitu ya. Baik, kita lanjutkan. Ini yang tadi ya, sinkronus dan asinkronus ya. Sinkronus itu langsung ya melalui Zoom atau melalui Google Meet ya, yang langsung seperti kita ini ya, ini sinkronus ya. Kalau asinkronus itu bisa melalui file, video, gambar ya, foto yang dikirim melalui WA dan sebagainya atau melalui email ya. Itu namanya asinkronus ya. Nah, kalau ini kita bisa interaktif ya di sinkronus itu. Kalau asinkronus hanya melihat dokumen-dokumen atau video yang dikirim oleh sekolah kepada asesor. Itu untuk telah dokumennya tadi ya, telah dokumennya. Baik. Kemudian untuk dokumennya ini misalkan ya, laporan yang berisi data lulusan terakhir yang mendapatkan sertifikat sesuai kompetensi kalian untuk SMK ya. Salinan sertifikat kompetensi lulusan terakhir ya. Ini untuk apa namanya? Sertifikat ya. Jadi nanti dokumen-dokumen kita itu akan dilihat secara detail oleh asesor. Nanti kita banyak yang kita upload nanti ya, ada sertifikasi tahun yang lalu ya, 5 tahun yang sebelum ini dan seterusnya ya. Nanti banyak permintaan-permintaannya. Nanti bisa dilihat ini nanti di link di dokumen ya, yang kita upload nanti, yang kita upload ya. Oke. Lanjutkan. Oke. Ini yang tadi masih ya. Sama Bapak Bu ya, ini untuk wawancara ya, wawancara dengan menggunakan ini sinkronus ya, melalui video ya, conference yaitu Zoom meeting, melalui Webex, Google Meet ya, video call dan sebagainya ya. Lanjut kembali. Ini misalkan untuk wawancara nanti ada yang kepala sekolah, ada ketua program kalau STM ya, ada guru, ada siswa, tergantung dari satuan pendidikan kita. Kalau kita wawancara nanti dengan komite, dengan siswa, dengan guru, dengan kepala sekolah, dan dengan tenaga kependidikan lainnya ya. Oke. Ini contoh-contohnya. Nanti saya upload Bapak Ibu ya instrumennya ya, supaya nanti bisa dipelajari lebih lanjut. Nah, ini yang angket ya. Angket ini sinkronus melalui video conference, Zoom meeting dan sebagainya. Iya. Misalnya siswa nanti kita kasih. Yang angket nih siswa ya. Nah, nanti siswa di Sispena itu ada linknya nanti ya. Nah, nanti akan diberikan kepada siswa oleh asesor ya. Nah, misalkan angket begini, apakah kamu pernah mendapat penjelasan tentang bully? Seperti mengejek, menghina, memalak, atau pelecehan seksual dari sekolah atau madrasah? Nah, ini nanti siswa akan menjawab. Pilih jawaban yang sesuai ya atau tidak ya. Kalau ya nanti nilainya 1 skornya, kalau tidak 0 dan seterusnya. Nah, itu kemudian itu saat visitasi. Sekarang setelah visitasi. Setelah visitasi, asesor itu nanti akan memberikan gambaran secara umum ya. Menyampaikan gambaran secara umum secara singkat mengenai capaian kinerja. Kemudian menyampaikan temuan terkait hal-hal yang perlu mendapatkan perhatian khusus untuk sekolah ya, untuk segera ditindaklanjuti. Jadi kita selaku satuan pendidikan betul-betul memperhatikan apa yang disampaikan oleh asesor ya, hal-hal yang perlu mendapat perhatian. Kemudian nanti asesor akan memberikan saran atau rekomendasi. Jadi asesor menyampaikan saran atau rekomendasi umum untuk dapat ditindaklanjuti oleh pihak
sekolah. Ya. Kemudian memberikan respon kepada pihak sekolah untuk merespon atau mengklarifikasi temuan yang telah disampaikan asesor. Jadi nanti di sini Bapak Ibu kepala sekolah maupun tim akreditasi diberi kesempatan untuk melakukan klarifikasi atas temuan-temuan yang didapat oleh asesor. Seandainya temuan-temuan asesor tadi dapat Ibu bantah dengan menunjukkan bukti-bukti, nah, itu lebih bagus. Tapi kalau memang tidak ada, tidak usah, ya. Baik, yang berikutnya asesor akan menyampaikan ucapan terima kasih dan permohonan maaf serta perpamitan. Itu sesi temu akhir dari kegiatan visitasi. Jadi sebelum visitasi, saat visitasi, dan setelah visitasi, ya. Baik, kemudian di temu akhir tadi sudah, ya. Oke, kartu. Oke, ini ya temu akhir kesan pesan tadi, ya. Jadi Bapak Ibu, kartu kendali ini harus diisi, ya. Kartu kendali itu harus diisi dengan benar, ya. Ini nanti pihak sekolah mengisi kartu kendali, dan kartu kendalinya itu nanti langsung terkirim secara otomatis di ban pusat, ya. Baik, mungkin itu Bapak Ibu, ya. Nah, ini ya, oke. Ini ada beberapa yang ini seperti ini sebenarnya tidak diperbolehkan, ya. Ini masih ada sekolah-sekolah yang menyambut dengan berlebihan, ya, asesor. Nah, ini juga sering terjadi, ya. Nah, kita berharap kita jangan ini, ya. Pada prinsipnya kita harus menjunjung tinggi kejujuran, menghindari kesepakatan. Kayaknya anakmu ditangkap polisi nangis. Kece amo sering ketipu, biarlah kece amo tangkap polisi, aku telepon anakmu tidak ada. Oke. Sekarang kita ke sanksi pelanggarannya. Oke, baik, sebelum ke sanksi tadi saya mungkin mau tanya dulu, ya. Saya skip dulu. Oke. Nah, ini stop share. Ini Bapak Ibu, ya, ini kita ke sanksi pelanggaran kode etik. Jadi sanksi bagi sekolah, ya. Setiap pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Ban SM akan ditentukan sanksinya oleh Ban SM berdasarkan laporan data atau informasi dan hasil kajian. Sanksi terberat yang akan diberikan adalah tidak terakreditasinya sekolah madrasah yang melanggar kode etik. Jadi kita berupaya untuk tidak melanggar kode etik. Oke, itu saja mungkin untuk kesempatan ini. Kalau ada sesi, saya buka sesi tanya jawab dulu, ya. Silakan. Silakan Bapak Ibu, kalau ada yang ingin bertanya, ya. Yang belum absen silakan absen. Ini saya kirim lagi, ya, absennya. Ini kan sudah banyak, ini ada 29 orang. Silakan yang belum absen bisa absen, ya. Silakan, ada yang ditanyakan? Kalau tidak kita lanjutkan ke berikutnya, ya. Coba saya tanya dulu nih, Pak Sagung. Pak Sagung dari SD IT Alisan berapa orang yang hadir hari ini? Fotonya saja, ya. Oke, Pak Jamuli. Diaktifkan coba Pak Jamuli. Oke. Oke, Bu Farida ditanyakan, Bu Farida? Apa? Ada yang ditanyakan? Aku lagi gemetar. Lah, ngapa gemetaran? Aku ditelepon Ibu, Pak. Oke, saya tanya sekarang, saya tanya. Bapak Ibu, sekolah kita coba
sasaran akreditasi itu atau sekolah menjadi sasaran akreditasi itu apabila bagaimana? Nah, gitu. Silakan. Apa namanya? Sarannya tadi lo udah nih yang tadi. Ayo. Ini ada Ibu Leli, Bu Panca, Bu Nur. Itu adanya pengaduan. Oke, Winda, ya ada pengaduan dari masyarakat, nilainya apa, kinerjanya turun. Bagus. Apalagi? Iya, tadi kan yang ada pengaduan. Iya, iya kan Pak? Kegiatan. Tadi lagi. Ingat ide itu Pak, cuman. Ya tadi tahu kan. SD 76. Apa Pak? Sekolah bisa menjadi sasaran akreditasi tadi, syaratnya bagaimana? Caranya bagaimana sih? Mana jatuhnya mana? Bukan. Oh sudah. Ulangi Pak. Iya, Sekolah menjadi sasaran akreditasi itu apabila bagaimana? Apabila sekolah itu sudah sudah lewat waktu apa dah? Sasaran sekolah sudah akreditasi karena sudah melampau batas waktu yang berlaku, memiliki dokumen yang lengkap, memiliki sarana dan prasarana. Coba disampaikan sesuai dengan yang saya sampaikan ya, jangan mengarang sendiri ya. Oke, Pak Jamuli, coba Pak Jamuli. Halo Pak Jamuli. Nah, apa tadi? Sekolah Yang bisa pertama menjadi sasaran tadi gimana Pak? Oh, yang pertama mengisi data isian, Pak. Saya terlambat tadi, maaf, Pak. Oke, terus apa lagi? Kemudian menyusun tim untuk akreditasi. Oke, terus apa lagi? Kemudian mengunggah informasi tentang profil. Jadi Pak Jamuli, apakah secara otomatis sekolah yang sudah 5 tahun masa akreditasinya dia diperpanjang? Apa dia menjadi sasaran? Oh, dia sasaran, Pak. Dia tidak ada lagi perpanjangan. Baik, Bapak Ibu, jadi sekali lagi masa akreditasi adalah 5 tahun. 5 tahun itu bisa diperpanjang kalau penilaian dashboard sistem monitoring itu menunjukkan sekolah itu kinerjanya mantap. Ya. Kemudian itu bisa otomatis diperpanjang. Tetapi kalau ada laporan dari masyarakat, misalkan sekolah itu kinerjanya turun, maka dia menjadi sasaran akreditasi. 1. Yang kedua, sekolah bisa mengusulkan akreditasi secara manual ya. Jadi mengusulkan akreditasi dengan catatan sekolah berkeyakinan bahwa kinerja kita tuh naik, ya kinerja kita naik, ya. Misalkan dari A, dari B atau dari C
bisa ke B. Menurut kita seperti itu dengan bukti-bukti yang ada. Nah, kita bisa usul, ya. Kita bisa usul. Pun demikian juga, jadi ada itu tadi ya, ada beberapa yang bisa menjadi sasaran tadi, ada beberapa poin ya. Di antaranya permintaan sekolah, kemudian laporan masyarakat, bisa juga ada warning ya, sistem dari dashboard monitoring. Kalau dashboard monitoring menunjukkan turun, otomatis nanti juga menjadi sasaran akreditasi. Baik ya. Coba sekarang ini buka semuanya videonya ya, kita foto dulu. Ini sudah 26 ya, tadi sedikit ya. Silakan dibuka fotonya ya, videonya kita foto bersama dulu ya. Saya khawatir ditutupnya apa tidur semua ya. Foto bersama, buka foto menu foto. Iya. Buka foto. Coba silakan dibuka Bu Farida, Bu Nuryati, Bu Supani, Buka foto, anak foto Bu bersama. Eli, Bu Puspa, Bu Rini Bestari, Bu Rini Ningsih, Bu Kusmianti, coba dibuka ya. Kita foto bersama. Pak Sisnya agak gelap, Pak Sis. Dengar dulu, Bu. Dengar sebentar. Foto bersama Jano. Kita foto bersama, buka fotonya. Oke ya, kita foto bersama ya. Oke, Eli. Oke. Oh, foto lewat Zoom. Foto lewat Zoom. Ya, dibuka ininya, dibuka apa videonya dibuka ya. Ini foto halaman pertama, ada 1 2 3 4 5. 1 2 3 4 5. Ada 25 orang. 25 orang ini yang aktif 21 ya, saya ambil foto ya. Oke, 1 2 3. Kenapa tersenyum? Kalau ada makan, punya ada sambal lagi. Oke. Yang kedua. 1 2 3. Oke. Yang aktif 21 orang. Yang lain seperti kita tidak aktif, baru muka. Baik ya, sekarang kita lanjutkan sesi 2 Bapak Ibu ya. Kita lanjutkan sesi 2 ya. Yaitu tentang Sispena ya, Sispena. Sispena ini sistem penilaian akreditasi sekolah madrasah untuk IASP 2020 ya. Jadi IASP ini Sispena ini berjenjang Bapak Ibu ya, ada yang untuk sekolah, ada yang untuk asesor, ada yang untuk ban SM provinsi, ada untuk ban SM ya, pusat ya. Jadi semuanya nanti akan bisa dilihat ya. Semuanya kerja sekolah itu bisa dilihat ya, secara berjenjang ya. Asesor bisa melihat kinerja sekolah. Ya. Nanti ban SM provinsi bisa melihat kinerja asesor, bisa melihat kinerja sekolah. Nah, gitu. Kalau ban pusat nanti bisa melihat kinerja ban SM provinsi, kerja asesor dan kerja sekolah. Nah, jadi begitu. Nah, ini biasanya Bapak Ibu ya, kami harap kepada Bapak Ibu kepala sekolah yang hadir bisa memperhatikan pada asesor pada operator ya.
kepada Bapak Ibu kepala sekolah yang sempat hadir di hari ini bisa memberikan atensi lah ya, perhatian khusus kepada operator sekolah agar bisa mengisi isi Spena secara baik ya. Ada pengalaman yang sudah ya. Ada operator itu input satu untuk semuanya. Jadi butir 1 itu, butir 2 itu, butir 3 itu sama semuanya. Misalkan peraturan sekolah semuanya. Padahal yang diminta RPP diupload peraturan kepala sekolah, peraturan tata tertib sekolah. Yang diminta upload foto-foto kegiatan itu juga. Jadi maksud saya selaku kepala sekolah, selaku tim juga ya, agar mengupload sesuai dengan permintaan. Kalau minta upload RPP inilah sih. Ya. Gitu, Kemarin RPP itu kan berjenjang ya 2, 4, 6 gitu ya kalau SD ya. Nanti ada filenya, nanti saya kasihkan ya. Nanti saya kasih juga filenya yang harus dipersiapkan sekolah untuk diupload. Itu Bapak Ibu. Ya, aku ada. Baik. Sekarang kita ke Sispena dulu ya. Kita ke Sispena dulu. Oke ya. Oke, kita ke Sispena. Ini menjadi penting karena kalau kita tidak awali dari sekarang nanti bisa gagal sekolah kita ya. Baik. Oke. Panduan Sispena ya. Sispena itu sistem penilaian akreditasi ya 2020. Oke. Ya, aku nggak cuma nampak. Nampak khusus? Hah? Nampak? Nampak, Pak. Oke, jadi tujuan Sispena ini satu ya, kegiatan kita ini Bapak Ibu memiliki pemahaman mengenai Sispena ini. Apa sih Sispena, makhluk apa sih ya? Sispena itu sistem penilaian akreditasi sekolah madrasah. Kemudian, bentar ya. Masalah gimana? Nah, gimana Pak? Oke, coba telepon Pak Edi ya. Kebetulan saya sedang ngisi acara ya. Assalamualaikum. Nanti kita bantu ya. Jadi yang minta kedua, memiliki keterampilan menggunakan Sispena. Setelah paham, Bapak Ibu bisa menggunakan Sispena secara terampil. Jangan sampai seperti kemarin. Yang diminta RPP, yang dikirim tata tertib. Yang diminta kurikulum, dikirim RPP. Ah, itu tidak bagus. Jadi, oke ya. Nah, sekali lagi Bapak Ibu, itu tujuannya kita itu. Makanya kita harus mengikuti dengan seksama ya. Makanya pedonya dibuka lah ya, pedonya dibuka ya. Kalau Bapak Ibu tidak memperhatikan, kadang-kadang sambil tertidur nih, tidak tertengok lagi kan. Nah, tujuannya supaya paham dan supaya terampil. Nah, itu satu. Nah, pertama yang harus kita buka adalah ini Bapak Ibu. Laman HTTP. Ini ya, http://ban.sm.kemdikbud.go.id.sispena2020. Nanti akan muncul ini. Ya, akan muncul ini. Nah, akan muncul itu. Nah, kalau sudah muncul begini, ini Bapak Ibu, sorry ya. Nah, ini silakan login ya, login ke Sispena dengan menggunakan NPSN. Login ke Sispena menggunakan username-nya di sini ya. Tadi kan ini tuh. Nah, sorry. Oke ya, saya ulang lagi. Habis baterainya. Nah, username-nya itu NPSN, password-nya juga NPSN, kemudian klik sign in, masuk ya. Ini Bapak Ibu. Tulis NPSN,
Habis Kemudian ininya NPSN di rumah tadi. Apabila ada notifikasi atau pemberitahuan sekolah Anda tidak termasuk sasaran tahun 2020, artinya sekolah tersebut tidak masuk sasaran. Jadi kami kemarin sudah rapat juga bahwa sasaran yang tahun 2021 tuh sekolah ini. Nah, itu sudah diusulkan ke pusat ya, nanti akan di-mapping oleh pusat ya, berdasarkan dashboard monitoring nanti yang sasaran-sasaran yang mana saja nanti baru ditentukan ya. Kemudian apabila ada notifikasi atau pemberitahuan terjadinya kesalahan atau silahkan coba lagi, artinya ada kesalahan user atau password. Username-nya tadi adalah NPSN. Passwordnya adalah NPSN ya. NPSN itu nomor pokok sekolah nasional. Nah, coba Bu Susi, kalau NPSN sekolah Bu Susi berapa? SD 10 tuh. Berapa tuh? 10700 156, Pak. Nah, itu nanti dimasukkan ke sini. Kemudian passwordnya juga sama 10, 70 dan sebagainya tadi NPS-nya tadi ya, sama NPSN. Kemudian berikutnya, nah kalau sudah masuk, nah, tadi kan check in. Nah, Bapak Ibu lihat ini menu identitas ini. Ya. Nanti di sini kan ada SD berapa, statusnya apa. Nanti kalau ada yang kosong, misalkan visi sekolah ini belum terisi, silakan nanti diketik, diisi. Nah, setelah dibenarkan semuanya, di sini visi misi sekolah sudah benar semua, nah, baru diklik submit. Ya. Pada menu edit identitas, masukkan status akreditasi terakhir dan tahun sertifikat terbit ya, dan tahun terbit sertifikat di sini ya. Tahun berdiri sekolah tahun berapa, nanti di sini tahun akreditasi nanti ditulis di sini tahun berapa ya, status akreditasinya apa ya. Nah, kalau sudah di sini sudah dibenarkan semuanya baru klik sini submit. Apabila pernah diakreditasi wajib mengunggah sertifikat bagian depan dan belakang ya. Jadi sertifikat akreditasi itu di-scan depan dan belakang, kemudian nanti di-upload atau diunggah. Baik. Nah, kemudian setelah masuk, kemudian sudah dibenarkan identitasnya tadi, sudah submit, kemudian kita ini ya, menu data isian akreditasi, menu dia. Jadi penilaian sekolah ya, nanti silakan Bapak Ibu ya, klik tombol dia ini ya. Ini klik tombol dia untuk masuk ke menu data isian akreditasi. Klik di sini, nanti Bapak Ibu menilai diri sendiri ya, menilai sekolah kita, menilai kinerja sekolah kita. Baik. Nah, kemudian input data isian akreditasi. Di sini ada nomor butir. Nah, ini SD nih ya, dari 1 sampai 35. Yang ini kekhususan butir ini ya, butir kekhususan semuanya ada 36 ya. Ini SD butir kekhususannya cuma 1 ya. Yang nomor 1 sampai 35 itu butir inti namanya. Baik. Sekarang butir pertama ini siswa menunjukkan perilaku disiplin dalam berbagai situasi. Nah, Bapak Ibu membaca di sini, ya ini levelnya 1, 2, 3, 4. Ya, semakin tinggi nilainya semakin bagus. Nah, misalkan siswa menunjukkan perilaku disiplin berdasarkan tata tertib sekolah madrasah namun terbatas di kelas. Ya. Kalau dia menerapkan tertib di kelas saja, Bapak Ibu tengok, berarti ya 1. Tapi kalau misalkan siswa menunjukkan perilaku disiplin berdasarkan tata tertib namun terbatas di sekolah, hanya di lingkungan sekolah, ya 2. Kalau misalkan siswa menunjukkan perilaku disiplin berdasarkan tata tertib sekolah madrasah dan mendapatkan pengakuan atas prestasi kedisiplinannya,
ya, bisa 3. Kemudian yang kalau 4, siswa menunjukkan perilaku disiplin yang membudaya berdasarkan tata tertib dan mendapat pengakuan atas prestasi kedisiplinan. Jadi ini sudah membudaya, ya, sudah membudaya, bahkan sudah mendapat pengakuan, mungkin sekolah terbersih, sekolah yang paling disiplin, ya, sekolah yang tidak pernah ada pelanggaran, sekolah yang tidak pernah ada kasus bully dan sebagainya, sudah membudaya. Nah, itu bisa klik 4, ya. Nah, ini ada memperjelas. Definisinya memperjelas nih, ya. Disiplin merupakan ketaatan dan kepatuhan terhadap tata tertib dalam bentuk disiplin waktu, pakaian, kepatuhan terhadap aturan yang dipercaya merupakan indikator kewajiban siswa kepada sekolah madrasah. Kemudian membudaya adalah terwujudnya tindakan yang menjadi kebiasaan sehari-hari secara konsisten dan berkelanjutan yang didasarkan pada nilai-nilai tertentu. Nah, kalau Ibu sudah membaca ini, kemudian sudah paham, ya, oh, sekolah saya nampaknya ini, ya, 3, ya, apa namanya 3. Nah, nanti kita klik level 3 sini, ya. Pertama tadi klik butir, dibaca, setelah paham, pilih. Ini ada level 1 sampai 4. Klik nomor butir untuk menyampaikan pernyataan masing-masing butir, ya. Oke, kemudian oke. Nah, berikutnya ini masih kelanjutannya, ya. Level kinerja. Nah, kalau kita tadi sudah membaca, ya, kemudian kita isi dianya nih. Dianya di level ini, ya. Pilih level kinerja sesuai capaian kinerja yang dimiliki sekolah madrasah. Silakan pilih 4 atau 1, ya. Ya, tergantung dari kondisi sekolah kita. Oh, sekolah saya ini baru 1, klik 1, ya. Sekolah saya ini baru 3, klik 3 dan seterusnya. Jadi pilih level kinerja. Pilih nomor, kemudian dibaca, kemudian pilih level kinerja. Kemudian setelah kita mengisi dia, klik dia, ya, klik level, muncul notifikasi apakah Anda yakin dengan level dia yang dipilih. Jadi kita milih klik 4, nanti ada notifikasi ini. Apakah Anda yakin? Klik OK saja. Nah, supaya tersimpan, ya, klik OK. Nah, itu. Kemudian berikutnya, jika sudah yakin, ya diklik OK, ya. Jika sudah yakin, klik OK. Maka level yang dipilih akan berwarna hijau. Setelah klik OK, nanti akan berwarna hijau seperti ini. Artinya sekolah ini kita sudah mengisi dia, ya. Sudah mengisi dia kalau sudah level hijau. Sudah ada warna hijau, ya. Kemudian sekarang ke menu unggah dokumen. Setelah Bapak Ibu isi tadi, nah, kemudian berikutnya ini ada kewajiban untuk unggah dokumen, ya, dokumen-dokumen yang dibutuhkan, ya. Jadi kita memilih 4, memilih 3, itu semuanya nanti harus dibuktikan dengan dokumen ini, ada apa tidak. Kalau tidak ada nanti biar jalannya kecil, ada tidak lengkap nanti ke kecil, ya. Jadi caranya adalah, ya, kita lihat nih, choose file, pilih file, klik choose file. Jadi gini Bapak Ibu, sudah saya sampaikan tadi bahwa sekolah ini harus memiliki tim pelaksana akreditasi. Di dalam tim itu nanti ada beberapa koordinator, minimal koordinator mutu lulusan, koordinator proses pembelajaran, koordinator mutu guru, dan koordinator manajemen sekolah. Nah, koordinator itulah nanti yang harus mengupload file-file yang ada. Makanya Bapak Ibu mulai dari sekarang file-file yang ada itu bisa di-scan, ya. Kan ada sekarang tuh di doc scan itu dipakai HP itu bisa itu, ya. Pakai doc scan itu boleh, ya. Jadi ini Bapak Ibu, ya. Dokumen yang diperlukan tata tertib dan penegakan yang mencakup hak,
tata tertib dan penegakannya yang mencakup hak, kewajiban, penghargaan, dan sanksi. Antara lain sistem poin ya. Oke, klik ini ya, choose file, kemudian nanti unggah ya. Kalau sudah di choose nanti dipilih di mana, disimpan, nah, kemudian diunggah ya. Ini statusnya belum diunggah. Ya, klik choose file untuk mengunggah dokumen. Oke. Nah, tertib tadi, nah, pilih ya, misalkan sudah choose dokumen, udah milih, oh di sini tata tertib. Nah, klik open ya, diklik open ya. Jadi pilih dokumen yang akan diunggah, kemudian klik open. Oke. Kemudian berikutnya, nah ini kalau sudah berhasil diunggah, warnanya hijau ya. Dokumen yang sudah diunggah, status unggah berwarna hijau. Ini berwarna hijau, Bapak Ibu, kalau sudah diunggah. Nah, terus berikutnya, nah ini lanjutan pengisian dia sampai selesai seluruh butirnya. Ya, jadi terus begitu. Tadi butir 1, berikutnya sudah selesai semuanya, sampai ke penguploadan dokumen, nah, lanjut ke butir 2, butir 3, dan seterusnya. Oke, itu saja mungkin Bapak Ibu sudah ini, ada yang ditanyakan? Saya stop dulu. Oke. Oke, sekarang saya tanya Bu Rusiana, SD 76. Nah. Ya, Pak. Coba jelaskan secara singkat bagaimana cara atau proses ke Sispena tadi, ya, sampai ke memasukkan dia. Silakan. Pertama buka webnya dulu, kemudian masukkan, kalau sudah terbuka masukkan password, username dan passwordnya itu NPSN. Kemudian setelah dibuka, dilihat menu yang ada di dalamnya, apakah ada yang mau diupload dokumennya. Jika ada yang mau diupload dokumennya, maka kita pilih post file. Setelah maka dia akan berwarna hijau pada hasil uploadan. Berhasil. Gitu, Pak. Oke. Kok belum memilih level tadi? Gimana? Oh ya, misalnya levelnya tadi kan kita ada beberapa level. Kita lihat dulu levelnya tadi sampai 4 ya, Pak? Ya. 1 sampai 4. Nah, kita lihat dulu sesuaikan dengan kondisi sekolah kita. Iya. Ya. Betul. Betul ya. Oke. Jadi buka lamanya, masukkan NPSN ya, password NPSN, kemudian pilih dia, ya. Pilih dia, kemudian pilih nomor ya, 1, butir 1. Nah, dibaca ya. Pilih level, kemudian choose file. Ya. Gitu, dan unggah ya. Unggah ya. Kalau sudah unggah, warnanya apa? Hijau, Pak. Hijau, ada keterangan sudah di. Warnanya hijau. Nah, di situ ada keterangan sudah ya, diunggah betul ya. ya. Baik. Ada yang ditanyakan coba Bapak Ibu? Bu Susi, tahun berapa akreditasinya? 2021, Pak. Oktober. Oh, berarti harus siap-siap ya Bu Susi ya? Iya, Pak. Oke, Ibu Rusiana tahun berapa akreditasinya? Kami baru 3 tahun sudah, Pak, berarti 2 tahun lagi. Oke, Ibu apa nih? Dian ini bukan Dian nama orangnya nih ya? Dian Mayasari? Tahun berapa Dian? Dihidupkan ininya, mic-nya dihidupkan. Oke. Ya, Pak. Tahun berapa? 2016. Dian baru di Pekip Nyaring, Pak, 2018, Pak.
18, berarti masih berapa tahun lagi tuh? Tapi kayaknya tahun ini kalau nggak salah Pak di Bukit Nyaring Pak. Ya, Kemarin Bapak menyampaikan. Umurnya sudah berapa tahun sertifikatnya tuh? Kalau tahun 2018 berarti gimana? Enggak Pak, Dian kan baru pindah ke Bukit Nyaring tahun 2018 Pak, jadi belum tahu kapan. Kayaknya tahun ini Oh kalau nggak ya, salah. jujur ya. Yang lain mana sih SD2 nih Bu Muli, Bu yang lain mana nih ya? Tidak kelihatan ya? Oke, Pak Jamuli mungkin bisa jawab ya. Tahun berapa akreditasinya Pak? tahun 2016 Pak. Tahun 2016. 16. Berarti tahun ini enggak Pak? Iya tahun ini. Nah, tahun ini berarti ya. Baik, kalau sudah diakreditasi tadi diantaranya harus mengupload apa namanya sertifikat akreditasi bagian depan dan Belakang. tadi ya. Oke, Winda, SD 36 akreditasinya tahun berapa? Tahun ini, Pak. Ada ibu kepala sekolahnya enggak? Nggak ada, Pak. Oh, enggak ada. Kalian di rumah apa di sekolah nih? Baru pulang dari sekolah, Pak. Oke. Bu Susi tahun ini, SD 36 tahun ini, SD 2 tahun ini, banyak tahun ini Mang ya. Kemarin memang waktu itu 915 sekolah ya, banyak sekali ya. Baik. Nah, sekarang sudah jam 10 ya. Mungkin saya upload dulu ya Bapak Ibu ya. Apa namanya? Tadi saya upload dulu, nanti silahkan di-download ya. Masuk suara yuknya. Yang itu tadi kasih itu nih. Memang guru muda kan? Ini saya upload ya, saya upload nanti bisa dipelajari ya, bisa dipersiapkan. Masih aktif. Bisa. Risikonya baik, tanpa internet pasti bisa buka internet. Nah, ini Bapak ya. Oke. Baik, itu ada bahan yang saya sampaikan hari ini. Silakan di-download, langsung klik di situ, bisa di-download Bapak Ibu ya. Di chat ya, di chat silakan. Saya mungkin tanya Ibu Rusiana sudah download? Pastikan setiap SD harus sudah download perwakilan atau harus sudah download semua bagusnya ya.
Belum SD ada, 36. Belum Pak. Mana Pak? Belum ada terkirim di chat. Belum ada di chat. Di chat sudah ada, sudah saya kirim ya. Winda download ya, sudah download Poin Winda. saya belum ada. masuk Pak di chatnya Pak. Iya, Ya, belum ada linknya. bukan itu langsung aja di download. Itu sudah ada 3 file tuh. Sosialisasi, Dispena. 3 filenya ini berarti yang judulnya sama itu sama Oh beda sama juga tuh ini ya, salah itu tuh. Biar saya kirim lagi ya. Nomor 2. Oh, iya. Salah Pak, belum ada Pak. Berarti satu aja. Ya satu aja. Sudah bisa di download ya nomor 2. Sudah. Oke silakan download ya. Itu sudah ada Bu Rusiana, sudah saya share ya. Itu Ibu Yanti sudah download tuh. Bu Susi, Ya Pak. kawannya siapa Bu Susi? Kawannya banyak nih Pak, kawan saya Pak. Nah, suruh download aja Pak Herman. Pak Herman suruh download. Ibu Yen. Tuh Pak. Nggak ada. Siapa yang ada siapa? Nggak ada Pak Irman. Esi bisa Esi itu. Sudah. Anu, itu akreditasi. Akreditasi. Ada lo dikirim ke Pak Pur. SD 18 sudah? Download? Sudah. Ibu SD 36. Belum ada jawaban. SD 76. Yang mana nak di download? Belum ada Pak. Caranya buka di chat, buka di chat ya, buka di chat. Buka di Tidak chat. di chat Pak. Belum ada. Ya, di chat, chatting. Di Iya, bagian udah bawah dibuka itu. Nah, ini saya share coba ya share-nya. Buka di chat. Di more kan Pak, terus chat. Ya, di chat itu kan ada kan? Nggak ada Iya. Pak. Bagian. Belum ada Pak. Belum ada Pak. Saya udah buka chatnya Pak. Oke, tapi Bu Yanti kenapa bisa? Sudah dibuka chatnya Pak. Belum ada. Oke, Bu Yanti. Kan belum ada juga kan Pak. Halo Bu Yanti, Bosnianti. No, nip kan nak kalian nip yang UPTK lah. Bu Rusiana. Ada di chat tuh. Bisa. Tapi itu ada sosialisasi. Iya Pak. Nah, artinya kan sudah Belum masuk ada chat. Pak. Belum ada. Oke, saya ulang lagi lah ya, saya ulang lagi. Mana buka chatnya? Oke, saya ulang lagi chatnya ya. Akreditasi itu nggak bisa. Udah Pak dia tahu. Ayo usahakan. Ayo coba bukanya. Buka chatnya itu Helmi, buka chat Helmi. Yang gambar bawah itu, nah, gambar chat itu, nah, klik situ. Saya udah buka chatnya Pak. Ada enggak? Nah, dari kecil Pak. Belum ada. Belum. Sudah saya cek belum ada. Belum masuk Pak. Oke, saya kirim lagi lah ya. Ada Mas. Lagi Pak. Isi juga belum. Cek tuh ada. Cari nama itu berapa? Yang kami belum Pak. Ya, ini untuk semuanya sih ya, untuk everyone ya semuanya ya. Gimana Pak? Oke. Nah itu ya, sudah proses ya. Sukses ya. Ada 3 file ya. 1 file sosialisasi akreditasi sekolah.
Yang kedua, sosialisasi Sispena. Yang ketiga, dokumen yang harus diunggah sekolah madrasah. Kirim kalau cak. Oke, saya pastikan dulu. Ibu Rusiana, Sekretaris KKG sudah download? Belum ada Pak di chat saya kok, belum nampak. Loh. Winda, sudah nampak Winda di chat? Iya Pak. Sudah. Sudah kan? Belum ada, Pak. Loh. Yanti, kenapa yang lain belum ada, kalian sudah ada? Bu Yanti kan sudah download tuh. Ya sudah dong, satu tuh lah. Ini Zoom-nya satu nih lah. Belum pada masuk. Yang atas coba ditarik ke atas. Di atas Bang. Ditarik ke atas. Kecilnya nak masuk kirim itu. Ada. Belum ada, Pak. Bu Yanti tuh di rumah apa di sekolah? Tapi belum ada. Belum ada muncul. Sudah ada. Saya kirim 3 tuh, malah 2 kali. Nah. Mungkin sinyalnya apa-apa. Ya kalau di sini sudah sukses full katanya. Ya sudah sukses. Panca nih, Panca nih, Bu Panca. Pak Arif. Kok belum ada kok Pak, dua-dua HP dipakai belum ada Pak. Ya Pak. Sudah masuk belum Pak Arif? Dicek tuh. Sudah. Sudah Pak ya? Halo? Pak, kami nggak ada, Pak. Sudah Pak Pur, sudah. Nah, jadi gini. Zoom-nya ini kan cuma satu nih lah. Jadi kalau Pak Arif sudah masuk, Bu Kusmiyanti sudah masuk, ya sudah masuk. Caranya untuk melihat masuk itu klik di chat bawah itu. Nah, di situ kan klik, di situ ada itu banyak itu. Nah, misalkan di atas Bu Leli ini kan Pak belum masuk. Nah, itu di atasnya sudah ada file-filenya itu. Yang tidak bisa melihat itu yang baru masuk kini. Kalau yang baru sudah masuk tadi bisa melihat. Itu Helmi, gimana Bu Helmi? Sudah masuk belum? Coba dihidupkan itu speakernya itu dihidupkan. Pak, belum. Belum, Pak. Belum. Belum masuk, Pak. Belum masuk. Bukan itu. Pusing, Pak. Belum masuk, Pak. Oke, Winda belum masuk, Winda. Pak, belum. Bu Parida belum masuk. Pusing, Pak. Everyone. Bukan, maksud saya itu bisa ngambil siapa saja ngambil. Ya, di everyone itu ambillah segalo. Everyone tuh ambillah segalo. Coba. Ambil sama baik itu untuk semuanya, bukan untuk everyone. Everyone itu tidak ada di everyone. Everyone itu semuanya. Halo 76 Bu Rusiana. Siapa yang sudah? Bu Panca sudah ngambil belum? Iya, belum masuk yang saya, Pak. Siapa yang sudah nanti tolong kirim ke belum masuk Pak Pur. Belum masuk juga yang saya. Agak segol caknya kami kok sinyal. Nih, Pak. Oke, sekali lagi saya masukkan yang ketiga. Yang ketiga ya. Kami ke satu, belum kedua, belum lah ketiga, Pak. Nah, yang ketiga. Lagi ketiga kali.
Bu, ada tuh, Mas. Ngapo dak yang gitu. Kurang sinyal. Kurang sinyal punya gitu, Bang. Tolong 4 kali. Nah, sudah saya kirim yang ketiga. Ya. Yang ketiga nih ngirim yang gitu. Silakan di-download dulu sebelum Ini ngedownload. Download masuk. Minta kirim aja weh. Yang istri 10 tidak masuk. Yang hamil juga belum masuk. Masuk. Ini aja minta dikirim aja ke grup. Yang ada. Ya. Masuk aja di masih beli kecil aku loh. Ya coba. Baik, sekarang buka semuanya. Nah, buka lagi. Oh, buka semuanya. Buka lagi kan. Apa, Bu? Buka lagi. Dia kok hilang. Pembinaan. Iko Ibu. Oh, ini nah paling bawah. Lah aku nak berlari tadi. Oh, Nah, sudah ya. Buka semuanya. Buka Iko tadi. Ke Iko. Iko chat. Ambil ini tinggal 22, 4 orang lah lengit lagi. Apa yang ini dibuka Pak sebelah mana? Keluar masuk sinyalnya ya. Kita sekarang sesi terakhir ya, mungkin sekitar setengah jam karena ini hari Jumat. Enggak ada sinyal. Kita cukupkan ya, setengah jam lagi tidak sampai lah, seberapa jam lagi ya. Baik. Saya ingin memastikan apakah Bapak Ibu sudah mendownload semuanya. Belum, Pak. Belum apa yang ada di download Pak, belum masuk. Belum, Pak. Coba yang sudah tunjuk jari, yang sudah reaction, coba reaction. Kasih jempol. Nah, yang sudah terbayu lah tadi sudah. Yang sudah kasih jempol. Ini kasih jempol gini. Yang belum menangis lah ini, yang belum. Nah, yang belum begini. Ya, silakan. Ya, ini Pak Arif sudah, Winda sudah. Berarti Bapak Ibu belum buka ini chatnya. Ya, belum, Pak. Belum masuk. Oh, belum masuk. Oh, gini saya lihat begini. Seperti Pak Ikmah tadi kan keluar masuk ya. Ibu Parida keluar masuk. Lem. Jadi, oh ini nih, lihat di grup KKG ya, sudah difasilitasi Pak Arif di grup KKG ya. Nah, sudah dikirim ke grup KKG di WA grup KKG. Nah, untuk SD1, KKG guru 1 ya. Untuk SD1 siapa nih yang di sini nih? Oh, ini saya ya nanti dikirim lagi lah ya, saling dikirim lewat WA ya Pak Arif ya, dikirim sama SD1 nih Ibu Helmi, Ibu Panca nih ya. Oke. Oke, atau dikirim di grup saya aja, di grup apa ya? Grup SD 18 coba ya. Kirim di grup SD 18 ya. Iya, Pak. Ya, SD 18, Pak. Oke. Di grup di share di SD 18 nanti biar di grup SD 18 nanti saya bisa share. Kita buka Dewan Guru daerah. Baik. Sekarang saya lanjutkan lagi yaitu pada sesi yang ketiga ini
yaitu dokumen yang harus disiapkan sekolah ya. Jadi Baik. buat nanam kayak habis lagi. Ini Bapak Ibu ya. Tidak kan ditabur. Aduh, Wak. Kali baca orang. Kurang satu. Oke, ini fotonya belum dibuka semua ya. Saya foto dulu ya. Semuanya dibuka. Satu, ayo dibuka. Dikirim ke mana tadi? Kurang satu file Oke, lagi. 1, 2, 3. Oh, ini kalau kita ini ke kedai. Kalau ada bikin Dompet itu aku mau. Ada nih. pukul ibu. Ada masuk dibuka ya. Kamu kayak itu di mana? Oke. Udah ya. Bawah merah tuh. Kita coba lagi. Saya ambil gambar lagi. 1, 2, 3. Di bapaknya kemana tadi kecilnya? Itu kan SD 18. Ya, Bu. Coba kaca. Coba kaca. Udah ada. Buka dulu. Oh, nanti Pak Arif kirim ke saya biar saya kirim sama kawan-kawan yang tidak di grup ya. Baik, kita lanjut ya. Sekarang kita ke berikutnya ya. Saya share lagi. Oke, Bapak Ibu, ini adalah dokumen-dokumen yang harus di-upload ya. Ibu Susi, halo. Terbaca Bu Susi? Terbaca ya? Terbaca Bu Eli? Tidak, Pak. Ciknya. Ibu kan di HP kok. Oke, kok kelihatan Kecil, tidak terbaca. Kelihatan tapi nggak terbaca. Oke ya, ini kita besarkan lagi. Nah, ini dia. Jadi Bapak Ibu, ini ada dokumen-dokumen yang harus disiapkan oleh sekolah. Di antaranya ini ya. Ya, di antaranya ini. Nah, dokumen ini. Ini yang ya, untuk SD ya. Pertama tata tertib ya. Tata tertib pendidikan hukum ya. Oke, tuh. Itu di butir 1 dan butir 3. Ya, mintanya itu. Kemudian jadwal keagamaan ini di butir nomor 2. Nanti nguploadnya itu ya. Kemudian yang berikutnya bukti dan atau laporan kegiatan ekstrakurikuler dalam bentuk foto atau video ya, undangan kegiatan, sertifikat keikutsertaan. Ini butir 6. Ini juga untuk butir 6 dan seterusnya bisa Bapak Ibu baca secara lengkap dari 1 sampai ke ini ya, SD ya, sampai 30 ini nih, 35 nomor 91 nih ya. Nah ini. Nah, untuk 35 bukti khususannya ini ya. SLB. Jadi gitu ya. Silakan nanti dibaca dulu ya. Coba silakan dibaca. Marolah kau pulau masuk. BHP ayo tih. Esi. Halo Esi. Melayang kotor, tak ke Esi yo. Apa? Terbaca sih. Baca, Pak. Oke, Ibu lagi silakan ganti dibaca ya. Nah, ini dokumen-dokumen yang harus Bapak Ibu persiapkan untuk mengisi sispena ya, untuk mengisi sispena ya. Silakan dibaca, kemudian dibuat ya. Targetnya sehari dapat 1, ngumpulkan, diupload ya, di-scan. Nah, di-scan jangan kalau nguploadnya nanti aja, sekarang dikumpulkan aja.
Jadi Bapak Ibu bisa membuat folder di sekolah masing-masing ya, di sekolah masing-masing. Buat folder lah ya. Pertama, folder besarnya adalah akreditasi tahun 2021. Nah, terus isi folder itu folder mutu lulusan, folder mutu pembelajaran, folder mutu guru, folder manajemen sekolah. Nah, kemudian satu di ini ya, ini ada nih saya ini ya, ini. Mama kasih kok tadi. Ini ya, keputusan menteri ini adalah kriteria ini instrumen ada di bawah ya, paling bawah. Ini ya. Ini dia. Instrumen 1 misalkan ini ya. Nah, ini. Nomor 1 misalkan nomor 3. Oke, jadi misalkan ini ya, ini instrumennya ya, Ibu-ibu, Bu Supani, Bu Kusmiyanti ya, kawan-kawan semuanya, Bu Parida, Pak Jam, Bu Winda, Bu Rusiana yang masih aktif-aktif nih ya. Yang lain saya tidak tahu apa belanja sayur atau goreng ini ya. Kita lanjut ya, jadi Enggak ke Pak Pura. Yang lain mana namanya apa belanja sayur? ini ya. Kita coba sekarang yang harus Bapak Ibu upload kan ini nih. Ini saya coba untuk share yang ini ya. Instrumen ini. Nah ini instrumennya ini Bapak ya. Instrumen yang dari kementerian ini ya. Nanti saya share ya. Misalkan mutu lulusan ya. Ini 1 sampai berapa nanti ada nih ya. Oke, mutu lulusan. Yang tadi di instrumen tadi. Nah, yang harus diupload apa, dokumen-dokumen yang mau ditelaah apa, di sini ada nih. Nah, ini dokumennya, dokumen tata tertib, buku piket, ini ya di sini ya, kita ikut instrumen ya, buku piket, tata tertib, catatan guru, tata tertib sekolah dan seterusnya di sini yang harus di-upload ya. Oke, sekarang saya share saja lah ya, saya share saja daripada Bapak Ibu bingung. Nanti di-share, Bapak Ibu cetak di sekolah masing-masing agar menjadi pedoman kerja ya, tim Pak, masing-masing, Pak. akreditasi. Baik ya, ini saya share ya. Oke. Saya share. Ini ya Pak Arif, salinan Capman ya, silakan di download ya, sekarang sudah saya upload ya, proses masih. Ini Pak Pur mau nanya sedikit nih Pak Pur. Ya silakan. Yang masalah penguploadan yang ke apa Sispena tadi, itu kan sekarang kita kurikulumnya kan tidak semuanya itu terlaksana, hanya yang seperti KD-KD yang esensial saja, terus kegiatan pembelajaran banyak juga yang tidak dilaksanakan. Nah, terus apakah kita pilih saja yang ada untuk diupload? Apakah semuanya mesti diupload? Kalau mesti semuanya dari banyak butir tadi kan nggak mungkin tuh, karena nggak ada yang nggak ada tuh. Jadi bagaimana tuh solusinya? Karena kita kan lagi dari kurikulum khusus pandemi juga kan. Baik ya. Jadi yang diupload adalah dokumen-dokumen yang diminta. Ya. Di instrumen yang saya kirim itu sudah dijelaskan dokumen apa yang
minta termasuk yang di Excel ini Bapak Ibu ya, yang di Excel ini. Kemudian menjawab pertanyaan Pak Arif tadi, yang diupload itu yang diminta, misalkan RPP itu kelas berapa? Kelas 2 sampai kelas 4 ya, misalkan ya. Kelas 1, kelas 4, kelas 6 ya, kita upload itu saja. Ya, 1, 4, 6 dan seterusnya ya. Bisa dilihat di panduan yang di Excel tadi, kemudian digabungkan dengan yang saya kirim yang dari kementerian itu, yaitu instrumen ya, atau apa namanya itu perangkat akreditasi yang dari kementerian itu. Oke, itu mungkin Pak Arif ya. Jadi yang diupload disesuaikan dengan permintaan yang ada di instrumen, ya? Iya, Pak. Oke. Oke, sudah tidak ada lagi? Kalau tidak ada, coba dibuka semuanya, kita foto lagi. Saya akan menutup kegiatan kita ini. Pada prinsipnya, silakan Bapak Ibu untuk membaca yang saya sampaikan tadi. Mungkin belum ada yang belum jelas, ya silakan dibaca lagi materi yang ada. Oke, saya ini apa namanya? Silakan kita foto lagi ya, buka semuanya ya. Sesi terakhir nih. Oke. Kemudian halaman 2. Halaman 2, satu halamannya cukup. Cukup satu halaman. Oke, sekali lagi. Salam, bentar ya. Umi, tolong Umi. Oke. Baik, itu Bapak Ibu pada kesempatan pagi ini kurang lebihnya saya mohon maaf, dan mari kita untuk meningkatkan kinerja kita ya. Jadi mungkin ada perjumpaan, ada juga perpisahan. Mungkin sekalian saya pamitan juga ya. Mungkin untuk tahun 2021 ini saya juga kelihatannya ada pembagian tugas yang bergulir ya ke sekolah-sekolah lain ya. Namun sekali lagi itu tidak membatasi silaturahmi kita. Kita tetap akan memberikan yang terbaik untuk Bapak Ibu semuanya, Bapak Ibu guru di Kabupaten Bengkulu Tengah. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kalau yang mau diskusi tidak apa-apa ya, silakan. Ini belum saya tutup ya. Oke. Halo, ya. Ya, hari ini agak lambat nih. Halo, Kak Rusi, SD 76. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat beraktivitas Izin ya. Saya tutup ya. Oke.